Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hanifah Setia dengan NIM 230102516 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan mempresentasikan cara mengajar materi bumi dan antariksa dengan topik tata surya IPAS SD kelas 6. Kemudian di sini ada informasi umum. Yang pertama, tema yang saya ambil tentang tata surya. Kemudian fasenya C, kelasnya kelas 6. Alokasi waktunya yang digunakan yaitu 2 kali 35 menit. Kemudian pertemuannya saya mendesain 2 pertemuan. Kemudian model pembelajaran yang saya ambil yaitu STEAM atau kepanjangan dari Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Mathematics. Kemudian metode yang saya gunakan di sini yaitu metode simulasi, penugasan, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian di sini saya merancang 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengurutkan nama-nama planet. Kemudian peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri setiap planet. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan dan mensimulasikan cara kerja sistem tata surya. Nah, di pertemuan pertama ada sintak pertama yaitu mengidentifikasi masalah atau tantangan, di mana peserta didik diberi sebuah gambar tentang sistem tata surya oleh guru. Gambarnya ada di sebelah sini. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi gambar tersebut dan guru mengajukan pertanyaan. Nah, di sini peserta didik akan dilatih nih critical thinking-nya sebelum dia memasuki materi tentang tata surya. Pertanyaan yang saya ajukan atau pertanyaan pemantik di sini saya menggunakan 7 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama yaitu, pernahkah kamu mendengar tentang tata surya? Harapan jawaban siswanya yaitu pernah. Karena walaupun tata surya itu tidak bisa dilihat secara langsung atau kita belum pernah melihatnya secara langsung gitu ya, setidaknya peserta didik pernah menonton film Upin Ipin atau sejenisnya yang ada di luar angkasa, atau mereka pernah mempelajarinya melalui buku-buku bacaan. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, kira-kira apa sih itu tata surya? Nah, harapan jawaban siswanya adalah kumpulan dari planet-planet, Bu. Nah, kemudian yang ketiga, ada apa saja sih dalam tata surya? Misalnya jawaban harapan siswanya yaitu ada planet, Bu, ada meteor, ada matahari, ada bulan, ada komet. Kemudian pertanyaan keempat, apa saja sih nama planet yang kamu ketahui? Nah, harapan jawaban siswanya, Bu, saya tahu bumi karena bumi tempat tinggal kita. Atau, Bu, saya tahu Mars, planet yang paling merah. Atau misalnya, Bu, saya tahu Jupiter karena itu planet terbesar yang ada di tata surya. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaan kelima, kira-kira di planet mana sih kita tinggal saat ini? Nah, harapan jawaban siswanya adalah bumi, karena mungkin bumi itu sangat familiar sekali ya, sudah terdengar di telinga mereka gitu. Kemudian yang keenam, kira-kira bagaimana sih cara kerja planet? Nah, harapan jawaban siswanya yaitu berputar, Bu, layaknya sebuah gangsing gitu misalnya. Kemudian pertanyaan terakhir, kira-kira berapa lama sih bumi mengelilingi matahari? Harapan jawaban siswanya adalah setahun. Nah, setelah peserta didik diberikan pertanyaan pemantik, gitu ya, peserta didik akan dilanjutkan di sintak kedua yaitu mengeksplorasi konsep dan pengetahuan, di mana peserta didik akan diberi materi ajar mengenai tata surya melalui sebuah tayangan video oleh guru. Nah, video yang saya gunakan di sini bersumber dari video YouTube. Tata surya. Tata surya terdiri dari matahari dan semua benda angkasa yang mengitarinya. Hal ini sesuai dengan teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus, di mana matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk bintang karena mampu memancarkan cahayanya sendiri. Benda-benda angkasa yang mengitari matahari adalah planet, asteroid, dan komet. Asteroid terbentuk dari batu luar angkasa yang mengandung sedikit logam dan bergerak mengelilingi matahari. Asteroid berkumpul pada lintasan yang bernama sabuk asteroid.
Sedangkan komet disebut juga bintang berekor. Ekor komet berukuran sangat panjang dengan arah yang selalu menjauhi matahari karena dorongan angin dan radiasi matahari. Pecahan asteroid dan komet akan menjadi meteoroid yang melayang bebas dan tidak mengelilingi apapun. Meteoroid yang jatuh ke bumi dan terbakar habis di atmosfer bumi disebut dengan meteor. Namun, jika meteor sampai jatuh ke permukaan bumi, maka disebut dengan meteorit. Meteorit ini bisa menyebabkan lubang besar pada permukaan bumi loh. Benda lain yang juga mengitari matahari adalah planet. Planet dalam tata surya dibagi menjadi dua macam nih, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam dan planet luar dibatasi dengan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars yang dekat dengan matahari. Sedangkan planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang jauh dari matahari. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari dan paling kecil ukurannya hanya 40% dari ukuran bumi. Venus dijuluki juga sebagai bintang fajar dan bintang senja karena terlihat terang dari bumi saat matahari terbit atau tenggelam. Venus juga planet yang paling panas karena hampir seluruh atmosfernya terdiri dari karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Bumi adalah planet yang kita tempati. Hingga saat ini, hanya planet bumi yang ditemukan memiliki kehidupan. Mars dijuluki sebagai planet merah karena permukaan planetnya mengandung besi oksida yang berwarna kemerahan. Jupiter adalah planet terbesar dengan ukuran 10 kali dari bumi. Saturnus adalah planet yang memiliki cincin yang tersusun atas debu, kerikil, dan es. Uranus memiliki kemiringan sumbu rotasi mencapai 98 derajat. Karena itu, Uranus terlihat seperti menggelinding saat berotasi. Dan terakhir, Neptunus yang jaraknya paling jauh dari matahari. Setiap planet termasuk bumi berputar pada porosnya. Gerakan ini disebut dengan rotasi. Bumi berputar dari barat ke timur atau berlawanan arah jarum jam. Sumbu rotasi bumi tidak tegak lurus, tetapi sedikit miring sejauh 23,5 derajat. Periode rotasi bumi adalah 24 jam atau 1 hari. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam di bumi. Siang dialami oleh wilayah bumi yang menghadap matahari, sebaliknya malam dialami oleh wilayah bumi yang membelakangi matahari. Selain pergantian siang dan malam, rotasi bumi juga menyebabkan hal-hal berikut, di antaranya gerak semu harian matahari, yaitu gerak matahari seolah-olah terbit dari timur dan tenggelam di barat. Bentuk bumi yang tidak bulat sempurna, tetapi mampat di bagian kutub dan mengembang di bagian khatulistiwa, serta perbedaan waktu di berbagai negara. Selain rotasi, bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Gerakan ini disebut dengan revolusi. Periode revolusi bumi adalah 365,25 hari atau 1 tahun. Revolusi bumi menyebabkan beberapa hal berikut, di antaranya gerak semu tahunan matahari, yaitu gerak matahari dari bagian utara bumi ke bagian selatan dan kembali lagi ke utara. Posisi matahari saat tepat di atas khatulistiwa disebut dengan titik kulminasi, yang terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 21 Maret dan 23 September. Pergantian musim. Poros bumi yang sedikit miring menyebabkan intensitas penyinaran di bagian utara dan selatan bumi berbeda. Jika matahari lebih cenderung menghadap ke bagian utara, maka akan terjadi musim panas di bagian utara dan musim dingin di bagian selatan. Setelah peserta didik diberikan konsep materi tentang tata surya, kita masuk ke sinta ketiga, yaitu pengembangan solusi dengan teknologi, di mana peserta didik akan dikenalkan dengan teknologi augmented reality atau yang disingkat dengan AR untuk mengaplikasikan sistem tata surya secara langsung oleh guru. Nah, tujuan dari penggunaan teknologi augmented reality ini agar peserta didik diberikan sebuah gambaran nih, bagaimana bentuk tata surya apa aja
yang ada di dalam tata surya, di mana peserta didik akan melihat secara langsung bentuk dari tata surya itu secara 3D di ruang nyata. Nah, aplikasi yang saya gunakan di sini yaitu aplikasi Assembler Edu. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video penjelasan berikut ini. Untuk mengakses aplikasi Augmented Reality, teman-teman bisa download atau buka melalui website Assembler Edu. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa cari keyword tata surya dan akan muncul bentuk tata surya secara 3D. Di sini peserta didik akan diberikan gambaran bagaimana bentuk tata surya, bagaimana pergerakannya, dan apa saja sih yang ada di tata surya. Dengan cara ini lebih interaktif karena peserta didik akan melihat secara langsung bagaimana bentuk tata surya, kemudian dia bisa zoom lebih detail bagaimana bentuknya, dan melihat dari sisi angel yang berbeda. Tapi akan lebih interaktif jika diaplikasikan dalam ruang nyata. Peserta didik akan lebih excited belajar tentang tata surya apabila dia melihat secara langsung bentuk 3D dari tata surya itu sendiri. Caranya adalah di sini kita bisa mengklik gambar yang ada 3D-nya, kemudian peserta didik harus men-scan menggunakan HP dan akan keluar link seperti ini dan diarahkan ke halaman atau ke situs. Nah, nanti tata suryanya akan muncul di sini. Nah, bentuknya juga akan sama yang ada di layar laptop. Peserta didik juga bisa melihat secara langsung dengan cara mengezoom ya, lebih dekat. Apabila ingin diterapkan secara langsung di ruang nyata, bisa mengklik yang ada gambar 3D-nya, kemudian di sini klik izinkan. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita harus meletakkan pusat tata suryanya terlebih dahulu gitu. Untuk meletakkan tata suryanya, kita arahkan ke ruang yang kosong, kemudian kita klik tengahnya dan letakkan posisi yang pas seperti ini. Nanti akan muncul tata suryanya di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Nah, ini juga kita bisa lihat secara langsung dengan cara di zoom, kemudian diputar dari angle yang berbeda. Nah, di sini peserta didik akan melihat secara langsung walaupun mereka tidak pernah melihat tata surya secara langsung, tapi dengan bantuan teknologi augmented reality ini, peserta didik menjadi dipermudah dan pembelajaran akan menjadi lebih asik dan interaktif. Di sini akan memberikan mereka gambaran untuk proyek yang akan mereka buat, yaitu proyek miniatur tata surya. Nah, di sini peserta didik bisa melihat sekeliling dari tata surya itu ada apa saja, ada planet-planet apa saja, bentuknya seperti apa, kemudian bagaimana rotasinya, revolusinya, orbitnya, garis-garis orbitnya. Nah, selanjutnya di pertemuan kedua ada sintak yang keempat, yaitu merancang model, di mana setiap kelompok akan diberi lembar LKPD oleh guru. Di lembar LKPD yang pertama, peserta didik harus mengisi tabel tentang karakteristik setiap planet. Di sini ada 8 tabel yang harus peserta didik isi. Kemudian di lembar proyeknya, di sini ada nama kelompoknya yang peserta didik harus isi. Kemudian kelompok berapa dan anggotanya. Kemudian di sini juga saya menyantumkan tujuan pembelajaran, indikator ketercapaian pembelajaran. Kemudian di sini juga ada petunjuk pengerjaannya. Kemudian di sini juga ada alat dan bahan yang harus dipersiapkan dan dibawa oleh peserta didik. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah pembuatan dari miniatur tata surya. Kemudian di lembar proyek berikutnya, peserta didik harus menghitung atau mengkonversi jarak planet yang sesungguhnya dengan skala 1 cm. Nah, di sini petunjuknya adalah hitunglah jarak planet-planet di bawah ini dengan skala 1 cm bersama teman kelompokmu.
Di sini juga saya sudah mencantumkan bagaimana cara penghitungannya menggunakan rumus. Kemudian peserta didik harus menjawab pertanyaan analisis, yaitu ada 8 pertanyaan. Kemudian peserta didik juga harus menulis kesimpulan dari proyek yang mereka buat. Nah, di sini ada contoh jawaban siswa mulai dari lembar LKPD yang tabel, karakteristik setiap planet. Kemudian di sini ada contoh pengerjaan dari lembar proyek hasil konversi dari jarak sebenarnya kilometer ke sentimeter. Kemudian di sini juga ada contoh pengerjaan dari pertanyaan analisis tentang tata surya dan kesimpulan yang harus peserta didik buat. Kemudian di pertemuan 2 ini masih di sintak keempat atau sintak yang sama, merancang model. Setelah peserta didik mengerjakan LKPD-nya, mereka akan merancang model nih dari miniatur tata suryanya, dimana peserta didik merancang model miniatur tata surya yang akan dibuat bersama dengan kelompoknya. Untuk lebih jelas lagi, kita lihat video tutorial berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hanifah Setia. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat miniatur tata surya yang akan diimplementasikan pada mata pelajaran IPAS SD kelas 6 dengan topik tata surya dengan mengintegrasikan model pembelajaran STEAM atau kepanjangan dari Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Untuk lebih lanjut, silakan simak video berikut ini. Oke, yang pertama-tama kita harus mempersiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya nih. Nah, untuk alat dan bahannya apa saja yang dibutuhkan, itu akan dijelaskan di video berikut ini. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat miniatur ini adalah yang pertama, styrofoam. Nah, styrofoam di sini terbagi menjadi 3. Styrofoam yang bentuknya bulat dengan ukuran yang berbeda, kemudian styrofoam yang datar gitu, panjang dan lebarnya 60x60. Kemudian di sini ada styrofoam yang bentuknya balok gitu. Nah, kemudian ada cat air, kuas dan palet. Kemudian di sini ada 1 karton hitam. Kita butuh cutter dan gunting juga. Kemudian tusuk sate. Kemudian di sini ada perlistrikan. Nah, perlistrikan sendiri di sini kita membutuhkan 2 buah baterai bersama dengan tempatnya. Kemudian saklar, dinamo. Nah, dinamonya bentuknya seperti ini. Kemudian kabel listrik dan juga tumbler. Kemudian ada lem tembak dan isinya lakban hitam dan solasi bening. Kemudian di sini kita juga butuh alat tulis seperti kertas, jangka, penggaris lurus, pensil, dan spidol putih.
Nah, setelah planet-planetnya sudah diwarnai seperti ini, contohnya ya, kita ambil tusuk sate yang sudah diwarnai dengan warna hitam seperti ini. Kemudian kita tusuk nih planet-planetnya sesuai dengan tusuk satenya gitu. Ini seperti ini. Set. Oke, selanjutnya di sini saya mempunyai sebuah styrofoam yang panjangnya 60, lebarnya 60 cm. Nah, di sini nanti styrofoamnya akan kita lapisi dengan karton berwarna hitam. Tapi untuk itu kita harus lubangi terlebih dahulu nih tengahnya. Nih, tengahnya seperti ini agar nanti ketika dilapisi akan letakkan sebuah dinamo di tengahnya gitu. Tada. Nah, jadinya seperti ini ya, guys. 60 kali 60. Sebelum kita tempel ini tata suryanya di styrofoam, kita akan melakukan pengujian terlebih dahulu nih. Kita akan melakukan pengujian awal untuk membuktikan apakah tata suryanya akan berputar apabila disambungkan dengan baterai sebelum kita tempelkan ke lapisannya. Caranya yaitu kita ambil styrofoam yang berbentuk balok, kemudian kita tusukkan sekelilingnya menggunakan tusuk sate yang ada planetnya. Kemudian kita pasangkan dinamonya. Untuk dinamonya bentuknya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita sambungkan kabel yang ada dinamo dengan baterai dan saklar. Ini kita melakukan uji coba apakah dinamonya berfungsi atau tidak. Kita tempelkan sebuah kertas. Kemudian di sini kita tusukkan dinamonya ke tengah-tengah styrofoam. Kemudian kita nyalakan saklarnya dan dia akan berputar seperti ini. Apabila kita matikan saklarnya, maka dia akan berhenti, berarti itu berhasil. Kemudian di sini kita akan lubangi lapisan karton hitamnya melalui menggunakan pensil untuk meletakkan dinamo di bawahnya. Dinamonya kita juga tusukkan melalui bawah, lubang bawah. Kemudian akan kita kasih penyangga dan akan kita lem menggunakan lem tembak. Kemudian di sini kita akan gambar orbitnya atau garis orbitnya sesuai dengan skala yang sudah kita hitung. Nah, di sini udah jadi teman-teman skala orbitnya untuk setiap planet. Nah, selanjutnya kita akan mewarnai. Nah, di sini saya menggunakan warna atau cat air ya. Ini terus ini kuasnya. Ini kita pakai dua aja langsung ya. Pakai dua pilihan. Ke semua lapisan supaya dia ada menimbulkan efek apa ya? Langit-langit luar angkasa gitu dah ya. Ini kita berkreasi untuk menggambar ceritanya sebuah meteor. Teman-teman, karena sudah proses pewarnaannya, di sini saya akan memasang tumblernya di orbitnya nih, di garis-garis orbitnya. Nah, tumblernya itu bisa nyala teman-teman supaya lebih bagus aja gitu nyala. Nah, kayak gini ya. Nah, udah jadi teman-teman, jadinya seperti ini ketika sudah dipasang dengan tumbler. Nah, kalau misalnya dipencet akan jadi seperti ini. Nah, ini dulunya kita pencet. Nah, ini seperti ini. Tada! Nah, ini bisa diubah jadi seperti ini.
Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah replika seperti batu-batu meteor yang ada di luar angkasa. Nih, cara buatnya gimana? Cara buatnya ambil potongan-potongan, buat potongan-potongan kertas seperti ini, segini boleh. Kemudian kita bentuk bulat. Bentuk bulat seperti ini, teman-teman. Terus, nah jadi seperti ini. Nah, kemudian kita akan warnai dengan warna hitam bola-bolanya. Nah, ini akan kita tempelkan batu-batuannya. Nah, batuan-batuan ini fungsinya untuk apa? Peserta didik menjadi tahu bahwa golongan-golongan planet ya, bahwasanya golongan planet dalam dan luar itu akan dipisahkan oleh batuan-batuan asteroid gitu ya, yang sekitar Mars dan Jupiter ya, seperti yang ada di sebelah sini. Nanti kita akan tempel-tempelkan menggunakan marker tembak sendiri. Di sini ya sedikit saja kan, dan kita akan tempel di sini. Udah bentuknya seperti ini ya. Kalau misalnya kita nyalain di sini, jadi seperti ini ya. Oke, selanjutnya di sini ada sebuah styrofoam. Styrofoam ini kita akan bentuk terlebih dahulu, membentuk lingkaran, kemudian akan kita warnai warna hitam dan akan kita letakkan di tengah-tengah nantinya sebagai penyangga dari tata suryanya gitu. Setelah ininya kering, kita akan tusukkan planet-planetnya sesuai dengan jaraknya, jarak orbitnya. Kemudian kita akan pasang dinamonya ya, dinamonya seperti ini teman-teman, ke kertas suryanya gitu. Nah, di sini sebelumnya sih ada sebuah penyangga yang tengahnya ada bolongan seperti ini dimasukkan. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita perlu lem juga supaya tidak lepas gitu. Kita pakai lem tembak. Ini seperti ini ya teman-teman. Ini kita akan tusuk ya tangannya di sini ke sini. Dia punya sebuah styrofoam ya teman-teman. Ini kita pasangkan supaya dia menjadi 3 dimensi bentuknya gitu. Masih seperti ini, seperti juga semuanya, dan kita akan lem tembak ini untuk rumah baterainya, lem tembak. Nah, kemudian di sini yang sintak kelima yaitu pengujian dan evaluasi. Jadi setelah peserta didik itu merancang model tata suryanya yang mereka buat bersama dengan kelompok, peserta didik harus melakukan pengujian dan evaluasi apakah tata surya yang mereka buat itu sudah sempurna atau belum. Saya ketika melakukan pengujian evaluasi,
terdapat kendala di mana tata suryanya itu tidak bisa berputar secara sempurna. Untuk video lebih lanjut, silakan tonton video berikut ini. Miniaturnya jadi, kita melakukan pengujian dan evaluasi terhadap miniaturnya. Kita pencet dulu saklarnya, dan di sini ternyata tata suryanya belum berjalan atau berputar secara sempurna. Berarti di sini ada sesuatu yang salah, yang harus diperbaiki, harus dievaluasi, harus dibenarkan oleh peserta didik. Karena miniaturnya belum sempurna, belum berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian di sintak yang keenam, yaitu peserta didik merefleksi dan menyempurnakan dari bagian-bagian yang tidak sempurna tadi, di mana peserta didik melakukan refleksi terhadap miniatur tata surya yang dibuat bersama kelompok. Kemudian peserta didik mengidentifikasi area miniatur tata surya yang perlu disempurnakan. Kemudian peserta didik memperbaiki area yang kurang sempurna untuk hasil yang lebih baik bersama dengan kelompok. Dan yang terakhir adalah peserta didik diberikan masukan dan bimbingan oleh guru untuk memperbaiki hasil miniatur tata surya. Dari video penjelasan sebelumnya, kendala yang saya alami ketika membuat miniatur tata surya yaitu tata suryanya tidak bisa berputar secara sempurna. Oleh karena itu, area tersebut tuh harus diperbaiki. Nah, di sini saya membuat video cara perbaikannya. Selanjutnya, peserta didik melakukan refleksi dan penyempurnaan di bagian yang belum sempurna. Dan ini harus diperbaiki. Kira-kira bagaimana ya supaya miniatur tata suryanya itu bisa berjalan dengan sempurna? Nah, peserta didik di sini harus memperbaikinya. Nah, di sini saya memperbaikinya dengan cara melem bagian tengah-tengahnya ke dinamonya agar miniaturnya bisa berputar dengan sempurna. Jika miniatur tata suryanya sudah berputar, berarti proyeknya sudah sempurna. Seperti ini. Nah, setelah miniatur tata suryanya sudah diperbaiki, kita masuk ke sintak yang keempat, yaitu mempresentasikan dan mengomunikasikan solusi, di mana peserta didik akan mempresentasikan hasil akhir dari proyek miniatur tata surya yang sudah dibuat bersama kelompok, yang mereka maju ke depan kelas, di mana mereka akan memaparkan hasil analisisnya dari lembar kerja peserta didik dan lembar proyek yang mereka sudah buat bersama dengan kelompok, dan mereka akan mensimulasikan cara kerja sistem tata surya dari proyek yang mereka buat. Kemudian kelompok lain juga bisa memberikan pertanyaan, sanggahan, dan saran untuk kelompok yang maju. Kemudian kita masuk ke sintak 8, yaitu refleksi akhir, di mana peserta didik melakukan refleksi bersama dengan guru terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Di sini saya memberikan pertanyaan refleksi gitu ya untuk peserta didik setelah proses pembelajaran. Di sini ada 5 pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, bagaimana perasaanmu setelah melakukan pembelajaran pada hari ini? Harapan jawaban peserta didiknya itu senang. Kemudian yang kedua, hal apa aja sih yang membuatmu bersemangat pada pembelajaran hari ini? Misalnya pembelajarannya seru bu, nggak ngebosenin, atau seru bu pembelajarannya karena saya bisa kerjasama dengan teman. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa sih hal yang kamu suka dalam pembelajaran hari ini? Terus harapan jawaban peserta didiknya itu pada saat membuat tata suryanya bu, atau saat maju ke depan mempresentasikan hasil proyeknya, atau saat menggunakan aplikasi augmented reality, karena saya selama ini belum pernah menggunakan teknologi ini. Nah, kemudian yang keempat, apa aja sih kesulitanmu dalam menyelesaikan tugas ini? Nah, harapan jawaban siswanya misalnya, sulit bu untuk menghubungkan listrik dengan dinamo. Nah, mungkin tidak semua peserta didik itu bisa merangkai rangkaian listrik gitu, atau tata suryanya tidak bergerak bu, yang seperti saya contohkan tadi. Kemudian yang kelima, bagaimana cara kamu mengatasi hambatan tersebut? Nah, harapan jawaban peserta didiknya dengan cara bertanya bu kepada ibu, atau minta tolong teman gitu. Nah, setelah memasuki refleksi akhir, di sini ada lembar evaluasi siswa
Ya, lembar ini akan diberikan pada setiap individu untuk dikerjakan sebagai standar ya, apakah peserta didik itu sudah memahami materi pembelajaran yang sudah mereka lakukan. Di sini juga ada contoh pengerjaannya. Nah, kesimpulan dari cara mengajar menggunakan model pembelajaran STEAM dengan topik tata surya. Yang pertama, aspek yang dinilai dari sains, peserta didik dapat belajar konsep dari tata surya, mulai dari apa itu tentang tata surya, apa saja yang ada dalam tata surya, dan lain sebagainya. Kemudian dari aspek teknologinya, peserta didik akan dikenalkan dengan teknologi augmented reality, yang mana teknologi ini bisa menggabungkan antara ruang fisik dengan ruang siber. Peserta didik dapat melihat tata surya secara langsung, secara 3D, dan pembelajaran akan menjadi lebih interaktif. Kemudian dari aspek engineering, peserta didik akan belajar bagaimana cara merangkai miniatur tata surya dengan baik, kemudian bagaimana cara memasangkan rangkaian listrik dengan dinamo, dan lain sebagainya. Kemudian dari aspek artnya, peserta didik dapat berkreasi gitu ya, menghias pembelajaran layaknya luar angkasa dan mewarnai sebuah styrofoam gitu ya, menjadi sebuah planet, sebuah layaknya planet. Dan dari aspek matematikanya, peserta didik dapat menghitung atau mengkonversi jarak sebenarnya menggunakan skala sentimeter, dan mereka juga akan mengaplikasikannya dalam miniatur yang mereka buat. Mungkin sekian video yang saya bisa paparkan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Bila isabil haq wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.